Selamat datang di pembelajaran baca tulis Al-Quran atau yang disebut dengan BTQ. Dengan materi kali ini adalah tentang Hamzah Wasol. Hamzah Wasol atau yang disebut dengan Al-Hamzatul Wasliyah. Pengertian Hamzah Wasol. Hamzah wasol adalah hamzah yang tetap atau bisa terbaca apabila berada di awal bacaan dan tidak terbaca bila berada di tengah bacaan. Perlu kita ketahui bahwasanya hamzah wasol ini hanya ketika berada di awal bacaan saja yang bisa terbaca, sedangkan ketika berada di tengah bacaan tidak terbaca, tetapi hamzahnya masih tetap ada. Tanda Hamzah Wasol. Hamzah Wasol dalam Quran cetakan Indonesia itu bentuknya seperti alif tanpa ada tanda apapun di atasnya. Sedangkan kalau Quran Utsmani atau cetakan Mekah Madinah, maka bentuk hamzahnya ya di atasnya ada kepala sod. Ini untuk membedakan kalau Quran cetakan Indonesia dengan Quran cetakan Mekah Madinah. Untuk sekedar pengetahuan saja bahwasanya hamzah ini ada dua macam, yaitu hamzah wasol dan hamzah qata namanya. Hamzah wasol itu berarti tanpa ada tanda apapun di atasnya ketika cetakan Indonesia, sedangkan kalau cetakan Quran Utsmani ini ada tanda kepala sod di atasnya. Sedangkan kalau hamzah qata itu ditandai di atasnya alif itu ada hamzah atau kepala ain di atasnya. Ya, jadi itu hanya sekedar untuk membedakan saja dalam segi penulisannya. Contoh hamzah wasol di awal bacaan. Berarti kalau di awal bacaan ini menandakan hamzah wasolnya itu terbaca atau bisa diucapkan. Yang pertama, jika menghadapi lam atau ketika berada pada alif lam, itu maka nanti hamzah wasolnya dibaca a atau berharokat fathah. Kita perhatikan pada lafaz wa qalal insan. Kita perhatikan pada huruf yang berwarna merah, ini yang menunjukkan hamzah wasol. Hamzah wasolnya ketika berada di tengah bacaan ini kan tidak terbaca wa qalal insan. Tetapi karena ini pembahasannya hamzah wasol di awal bacaan, coba wa qalanya saya hilangkan dulu, maka menjadi al insan. Nah, maka hamzahnya ini berharokat fathah. Ingat-ingat ketika berada pada alif lam, ya alifnya ini berarti hamzah wasolnya itu, maka ketika berada di awal bacaan berharokat fathah. Yang kedua, jika menghadapi selain lam, berarti selain alif lam, ketika tidak berada pada selain alif lam, maka kita perlu melihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya itu berharokat dhamma, maka hamzah wasolnya pun juga kita harokati dhamma atau berharokat dhamma. Kita perhatikan yang lafaz alif ini ya, alif dal sukun, maaf hamzah dal sukun dan ain berharokat dhamma ya, karena ini kita perhatikan huruf ketiganya yang bertanda merah ini adalah huruf ketiganya berharokat dhamma, maka hamzah wasolnya pun juga dhamma. Ud'u itu cara membacanya ketika berada di awal bacaan. Biasanya kan kalau dalam Al-Quran itu ada yang di awal bacaan, hamzah wasol di awal bacaan itu tidak ada harokatnya, maka kita harus bisa tahu kira-kira harokat apa yang sesuai dengan hamzah wasol tersebut. Maka kita perlu perhatikan harokat ketiga, huruf ketiganya tersebut ya. Kemudian
Jika huruf ketiganya itu adalah fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya ini kasroh. Kita perhatikan contoh yang alif atau hamzah, zal sukun, ha berharokat fathah, dan ba sukun. Maka kita lihat lagi yang huruf ketiganya adalah huruf ha berharokat fathah, maka menjadi hamzah wasolnya berharokat kasroh, ilhab, ilhab. Nah, begitu cara bacanya. Contoh berikutnya adalah hamzah, shad sukun, ba kasroh, dan ro sukun. Kita perhatikan yang huruf ketiganya adalah huruf ba berharokat kasroh, maka hamzah wasolnya menjadi isbir berharokat kasroh, isbir ya. Jadi ketika hamzah wasolnya itu ya, kita lihat huruf ketiganya apabila berharokat fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya berharokat kasroh. Itu adalah contoh-contoh hamzah wasol ketika berada di awal bacaan. Berikut ini adalah contoh hamzah wasol di tengah bacaan. Saya ambil dari kitab Tartila jilid 4 halaman 1. Ini semuanya adalah contoh hamzah wasol ketika berada di tengah bacaan. Maka perlu diingat tadi bahwasanya hamzah wasol yang berada di tengah bacaan tidak terucap atau tidak bisa dibaca atau tidak dibaca ya. Kita lihat contoh pertama, wa'budu. Yang saya lingkari merah ini adalah hamzah wasolnya, maka membacanya seakan-akan hamzahnya tidak ada. Wa'budu ya, perlu diketahui bahwasanya hamzahnya seakan-akan tidak ada, tapi sebenarnya ada. Jadi hanya pengucapannya saja yang tidak terucapkan. Contoh berikutnya, wasjudu, dibaca wasjudu. Waf'alu, dibaca waf'alu. Wa'lamu, dibaca wa'lamu. Washkuru, dibaca washkuru. Wadhkuru, dibaca wadhkuru. Nah, itulah yang contoh hamzah wasol di tengah bacaan. Kita perhatikan keterangan di bawahnya bahwasanya alif di tengah-tengah kalimat seolah-olah tidak ada. Nah, seolah-olah tidak ada, tetapi sebenarnya ada, hanya pengucapannya saja yang tidak ada atau tidak terucapkan. Untuk memahami apa yang saya sampaikan mengenai tentang hamzah wasol, tugas ini saya ambilkan dari kitab Tartila jilid 4 halaman 2. Ini ada 8 bacaan atau 8 kalimat ya, yang mana dalam kalimat-kalimat berikut, dalam bacaan-bacaan berikut ini tugasnya adalah mencari hamzah wasol yang mana saja, kemudian ditulis dalam bentuk tabel. Saya contohkan dari bacaan pertama atau baris pertama, yaitu pada lafaz saya ulangi tadi ya, famastaqa'u mudiyan, famastaqa'u mudiyan. Nah, maka kalau kita mendengar bacaan tersebut yang ada hamzah wasolnya, yaitu pada lafaz istata'u ya, ketika berada di awal bacaan kan menjadi istata'u, maka ketika berada di tengah bacaan menjadi membacanya famastaqa'u mudiyan. Nah, hamzah wasolnya tidak terbaca. Dari kitab Tartila jilid 4 ini perlu diketahui bahwasanya dari kitab Tartila jilid 4 halaman 2 ini adalah contoh-contoh hamzah wasol yang berada di tengah bacaan saja. Jadi yang perlu kalian cari adalah contoh hamzah wasol yang di tengah bacaan saja. Ingat-ingat, dalam setiap bacaan ini yang ada 8 bacaan ini, ada kalanya
satu bacaan, dalam satu bacaan itu ada yang hamzah wasolnya hanya ada satu, ada yang tidak ada sama sekali, ada yang lebih dari satu. Maka perlu teliti dalam mencari hamzah wasol. Tugasnya adalah menuliskan lafaz yang terdapat hamzah wasol dari bacaan tersebut pada tabel berikut ini. Karena contoh hamzah wasol dari bacaan di atas tadi itu jumlahnya ada 8 dan ini sudah saya contohkan 1, maka tinggal mencari 7. Silakan ditulis di buku tulis BTG, kemudian nanti hasilnya silakan difoto, kemudian dikirim di grup WA pelajaran BTG. Sebelum saya akhiri pembelajaran, perlu diperhatikan kembali untuk memantapkan materi tentang hamzah wasol, bahwasanya hamzah wasol ini tidak seperti alif, alif huruf mat ya. Maksudnya kalau bentuknya sama seperti alif, bentuknya sama, hanya saja pengucapannya tidak sama seperti alif. Huruf mat atau huruf yang dibaca panjang itu kan ada 3, alif, waw, dan ya. Jadi karena alif ini juga termasuk huruf mat, maka beda antara alif dengan hamzah wasol dari segi pengucapannya. Karena alif huruf mat itu selamanya mati atau tidak berharokat, sedangkan hamzah wasol itu tetap hidup walaupun ketika disambung tidak diucapkan atau tidak terbaca. Itu yang perlu diperhatikan. Terima kasih telah belajar bersama. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.